Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan smart search di Languagebox. Saya menggunakan Languagebox versi 5.1.2 di sini. Untuk contoh langsung saja kita ke keyword in context. Jadi smart search itu apa? Saya beri ilustrasi dulu. Misalnya saya ingin mencari semua frasa pasif ya. Cara tradisionalnya, misalnya saya ingin mencari frasa pasif adalah dengan memasukkan label-label yang mengindikasikan komponen dari frasa pasif. Jadi kalau frasa pasif itu kan to be ditambah bentuk ketiga ya, kata kerja bentuk ketiga. Saya akan masukkan tag-nya untuk to be-nya dulu, yaitu VB, tanda bintang, kemudian tambah kata kerja bentuk ketiga, yaitu VVN. Kita klik search. Languagebox sedang melakukan penelusuran untuk mencari semua frasa pasif berdasarkan query yang sudah saya buat sebelumnya ya. Nah, jadi bisa kita lihat hasilnya sudah keluar seperti ini. Smart Search tidak menggunakan query seperti tadi yang saya buat dari awal, tapi hanya menggunakan shortcut saja berbentuk query yang kita masukkan di literal search. Misalnya kita ketik seperti ini, passive. Sudah, kita nggak perlu lagi mengetik yang seperti saya lakukan sebelumnya. Kita tidak perlu, cukup passive saja. Kemudian kita klik search. Nanti Languagebox akan memberikan hasil berupa semua frasa pasif. Mungkin karena kita tidak harus menulis query-nya dari awal, ya, membangun query-nya dari awal sampai selesai, makanya disebutkan diberikan label smart search. Baik, kita sudah selesai prosesnya. Ada was conducted, been charged, was received, was also recommended, dan sebagainya. Semuanya adalah frasa pasif. Nah, prosesnya bagaimana? Sebetulnya sederhana saja. Saya akan gunakan contoh yang lain. Ketika kita masukkan query smart search, yang kita masukkan sebetulnya bukan query-nya, tapi hanya shortcut-nya saja. Ya, jadi ketika kita masukkan query seperti ini, shortcut seperti ini, kemudian kita klik search, maka sebetulnya query yang dibaca oleh Languagebox adalah yang di bawah ini. Jadi dia tidak mencari berdasarkan shortcut yang kita buat, tapi sebetulnya query yang dikorespondensikan dengan shortcut yang kita ketikkan sebelumnya. Ya, seperti ini. Nah, ini semua konstruksi split infinitive. Saya ulangi lagi untuk yang pasif ya. Pasif. Bisa dilihat di sini sebetulnya formulanya yang digunakan seperti ini, mirip seperti yang saya pakai di awal tadi. Hanya saja yang ini lebih fine grained ya, dia lebih detail. Kalau tadi kan saya hanya mencari kombinasi to be ditambah kata kerja bentuk ketiga. Nah, sedangkan yang ada di sini query-nya lebih detail karena kita bisa lihat di sini masuk juga ada adverb di sini. Jadi misalnya to be ditambah adverb, kemudian tambah kata kerja bentuk ketiga. Sama di bawahnya juga ada are well operated, dan di bawahnya ada was also recommended. Dan di sini adverbnya pilihan ya, atau optional, karena bisa kita lihat yang lain juga muncul di hasil meskipun tidak ada tidak ada adverbnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak daftar dari smart search yang bisa kita gunakan? Ada ya, bisa dilihat di manual atau bisa juga kita cari di langsung di dalam Languagebox. Jadi caranya seperti ini. Saya menggunakan Windows, jadi saya buka dulu File Explorer, kemudian kita cari file di mana kita menginstal Languagebox. Kalau menggunakan Windows biasanya ada di C, kemudian users, kemudian folder nama komputernya, setelah itu Languagebox, resources, kemudian languages, kemudian bahasa yang kita gunakan bahasa Inggris, dan ada di searches.
Nah, daftar Smart Search yang bisa kita gunakan itu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya di sini ada indefinite pronoun, interjection, long word, linking adverb, dan sebagainya. Ya. Sekarang kita coba salah satunya, misalnya saya gunakan hyphenated word. Jadi semua kata yang dihubungkan dengan tanda strip. Ya, hyphenated word. Kita lakukan penelusuran. Jadi nanti query yang digunakan ini nih, yang muncul di sini. Nah, jadi bukan shortcut tadi yang digunakan untuk menelusuri korpus ini. Nah, hasilnya sudah keluar ya. Jadi ada term end, overall, September, October, hard fault, major nominate, reset, multi-million dollar, dan sebagainya, dan sebagainya. Silahkan di rewind videonya. Kalau ingin menonton dari awal, mengulang lagi, boleh juga cantumkan pertanyaan kalau ada di kolom di bawah ini. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya.